public speaking skills gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong public speaking, kita tuh seringnya kayak cuma orang yang mau jadi MC doang tuh yang butuh public speaking skills gitu, atau cuma orang yang mau tampil di atas panggung doang gitu. Ketika sebenarnya skill ini tuh jauh lebih universal dari itu sih kalau bagi gue. Kayak kita nggak usah ngelihat di atas panggung gitu, tapi dari mulai kalian presentasi di kelas, kalian presentasi di kantor, sampai kalian ngobrol sama 2 orang atau lebih, dan kalian itu mau dapetin perhatian mereka. Menurut gue itu udah considered sebagai public speaking gitu, bikin orang mau dengar kita ngomong gitu. Nah, tapi sebelumnya, kayak siapa nih Firhan Rizky Hardian datang-datang ngajar gitu kan. Mungkin gue mau kenalan aja sedikit gitu. Kalau dulu tuh gue juga anak mesin tahun 2015 dan anak IMM juga. Maksudnya gue pernah ada di posisi kalian semua. Mungkin ini sedikit sekilas perjalanan gue gitu yang gue berhutang sama FTUI juga gitu, bisa membawa gue ke posisi yang sekarang. Dulu tuh waktu 2016 pas gue setahun di FT tuh gue masuk ke IMM juga sebagai humas, sama waktu itu di BEM nih jadi relasi BEM gitu, kayak anaknya humas banget gitu. Waktu itu gue menentukan mau menggali humas gitu. Terus tahun berikutnya gue dapat kesempatan jadi wakabit humas IMM, di mana pada tahun itu pertama kali ada sekolah humas yang thankfully masih bertahan sampai sekarang. Abis itu setahun berikutnya dapat kesempatan juga maju ke BEM, jadi kabit relasi di sana. Di situ exposure-nya lebih luas lagi, ketemu sama perusahaan-perusahaan, sama humas-humas berbagai universitas dalam negeri maupun luar negeri gitu. Jadi standarnya juga meningkat gitu. Terus waktu itu gue kerja di Rekin, rekayasa industri, waktu itu masih mesin banget, belum hijrah. Kemudian tahun berikutnya 2019 pas gue skripsi, gue dapat kesempatan jadi abang none Jakarta Selatan, di mana di sana belajar luar biasa banyak tentang branding, tentang marketing, tentang public relations, dan pastinya public speaking. Dan di sini itu gue beruntung karena banyak belajar dari expert-expertnya langsung gitu, dari orang-orang pers, dari orang-orang newscaster, dari MC-MC profesional, dan pakar-pakar lainnya. Di saat itu juga gue magang di Bosch, udah setengah-setengah nih, mesin gak mesin gitu hijrahnya. Sampai di tahun 2020 gue udah lulus, gue kerja di L'Oreal Indonesia sampai sekarang sebagai marketing management trainee yang udah fully hijrah dari mesin. Dan pada saat itu juga kalau ada yang tahu 1% Life School, gue sempat jadi mentor gitu, dan menurut gue 1% juga ngebantu gue dalam mendevelop skill communication gitu, karena di sini gue harus ngomong sama orang-orang yang punya masalah. Jadi itu sekilas tentang gue yang sudah membawa gue ke depan kalian semua. Dan sekarang kita masuk ke materi ya. Kita akan mulai dengan 2 buah video. BTW di sini gue maunya interaktif. Jadi kalau gue bertanya, gue berharap ada yang mau langsung jawab aja gitu ya. Oke. Di sini gue punya 2 video. Gue akan play masing-masing selama 30 detik. Kalian gue minta tolong untuk perhatiin dan cari tahu perbedaannya tuh ada di mana. Oke? Oke, gue gaptek. Gimana sih cara nge-play videonya? Skip dulu. So, all joking aside, I think we know that Rihanna loves her phone and uses it daily to speak to a vast global audience through tweets and selfies and social media generally. That's just one way she's made herself heard in the world. Another is through her music, that magical singing voice, which is a gift we are all so grateful for. But I am here tonight to talk about how Rihanna communicates through fashion, because of course, that is what style icons do. Oke, cukup jelas suaranya kedengeran kan? Jelas Bang. Oke, itu video pertama ya. Kita ke video kedua. Over the past few years as First Lady, I have had the extraordinary privilege of traveling all across this country, and everywhere I've gone and the people I've met and the stories I've heard, I have seen the very best of the American spirit. See, our life before moving to Washington
was filled with simple joys. Saturdays at soccer games, Sundays at grandma's house. And a date night for Barack and me was either dinner or a movie, because as an exhausted mom. Iya, kalau gue tanya, kira-kira kita tuh lebih percaya atau mau dengerin yang mana? Kita mau dengerin yang mana sih? Michelle Obama, sepakat gak? Sepakat, Bang. Sepakat, Ya, Bang. Bang. Sepakat ya. Secara kasar ya, ini secara menyeluruh aja nih dulu kalau kita analisis gitu. Kalau kita ngelihat yang pertama, dia itu si Anna Wintour ini ke depan panggung, itu tuh seakan-akan formalitas. Oke, gue harus naik ke atas panggung, gue harus ngomong A, B, C, D, selesai, turun, bye. Sementara kalau Michelle Obama, dia ke atas panggung, dia punya koneksi sama penontonnya. Walaupun dia ngomong di depan ribuan orang, semua penonton masing-masing ngerasa punya hubungan personal sama dia. Karena dia ngebawanya itu secara kayak ngobrol, itu satu. Tapi at the same time, dia juga tetap punya wibawa bahwa dia adalah leader. Orang tuh respect sama dia. Walaupun dia pembawaannya sangat-sangat lebih kasual gitu. Itu tuh cara-cara sederhana yang bisa bikin orang tuh mau denger kita gitu. Kita tuh harus engage with the audience gitu. Dan cara untuk engage itu ada banyak banget. Yang kita akan bahas satu persatu juga hari ini. BTW, di sini gue nggak akan bahas cara menjadi MC. Atau teknik miking lah, atau MC semi-formal dan segala macam. Tapi lebih ke fundamental daripada komunikasi gitu. Yang kalau emang kita udah paham, gue rasa bisa diaplikasikan ke semua jenis konteks. Kita masuk ke yang pertama ya. Di sini kita lihat ada communication loop. Jadi ketika kita komunikasi, kalau kita perhatikan nih, kita pertama mikir, oke, gue mau ngomong A. Itu kan, itu 100% konten kita, A. Tapi ketika kita ngomong, yang tersampaikan cuma 80%-nya. Biasanya karena apa? Keterbatasan kata-kata. Itu tuh udah ngilangin 20%-nya. Udah gitu, yang kedua, setelah kita ngomong, yang didengar sama orang, itu tuh udah berkurang lagi 10%. Biasanya karena faktor apa? Karena faktor fokus, karena faktor perbedaan latar belakang, perbedaan pemahaman, itu udah berkurang tuh. Kita ngomong apa, di pemahaman mereka gimana. Udah gitu, setelah mereka dengar, pas mereka olah dan mereka cerna, itu berkurang lagi 30%. Dari kita mau ngasih A 100%, sekarang tinggal 40%-nya A, yang benar-benar masuk ke dalam benaknya pendengar gitu. Biasanya karena faktor apa? Memori, karena faktor interest gitu. Dia tertarik apa enggak sama apa yang kita omongin gitu. Itu tuh udah berkurang. Nah, kalau dari 100% aja jadinya 40, apalagi kalau di yang paling atas kita nggak 100%. Udah pasti makin berkurang dong. Jadinya kita ngomong gak ada manfaatnya. Lebih ke gitu sih sebenarnya. That's why kita harus maksimalin dari atas dan semua cara kita tuh ngomong itu gimana gitu. Yang 2 poin di atas ini. Terus apa gitu? Di sini ada penelitian kayak dari Albert Mehrabian, dia tuh ahli komunikasi, pakar kayak pada zaman dahulu kala gitu. Cuman emang masih dipakai gitu ajarannya sampai sekarang. Ketika kita public speaking gitu ya, atau kita komunikasi, kita selalu mikir yang paling penting dari komunikasi adalah konten. Kayak, oh gue mau ngomongin ini nih, gitu. Artinya itu yang harus gue master. Gue ngomongnya apa, kata by kata, gitu. Ternyata by research, yang kata-kata ataupun konten itu tuh cuma 7%. Meanwhile, 55-38 tuh berapa? 93%-nya itu tuh bukan dari kata-katanya, bukan dari kontennya, tapi dari cara pembawaannya. Bahkan yang paling besar itu dari body language doang, udah lebih dari setengahnya. Jadi orang yang ngomong gak ada isinya tapi body language-nya menarik, sama orang ngomong berisi banget tapi gak ada body language-nya, itu jauh lebih didengerin yang ada body language-nya. Interesting kan sebenarnya gitu. Dan di tengah-tengahnya ada voice and tone, artinya nada bicara, apalagi ya, kayak intonasi, artikulasi gitu-gitunya. Nah, di sesi kita kali ini, kita akan bedah 3 aspek ini satu persatu nih. Kira-kira apa aja tips-tipsnya yang bisa kita maksimalin dari ketiga aspek ini. Mungkin yang akan gue omongin, beberapa kali udah sering kalian dengar di pelajaran bahasa Indonesia, SMP, SMA gitu, intonasi, artikulasi. Cuman ketika diajarin pas SMP, SMA, emang
nggak ada relevansinya, jadi kita suka luput gitu. Sementara sebenarnya itu cukup penting sih. That's why kita bahas hari ini ya. Oke. Kita mulai dari body language. Kalau misalnya kita di depan kelas nih, misalnya presentasi MPKT, kita tuh sering banget cuma mondar-mandir di atas panggung, terus tangannya, kita lagi ngomong apapun, tangannya begini. Iya, ngomongin apa begini aja dulu, tangannya begini dulu gitu. Apa nih maksudnya gitu kan? Yang penting gerak aja dulu gitu. Nah sebenarnya body language itu tugasnya untuk menegaskan apa yang kita omongin kan. Jadi sebenarnya sebisa mungkin ketika kita pakai body language itu tuh yang relevan gitu dengan apa yang lagi kita bahas. Di sini gue ngebagi body language itu jadi 3. Yang pertama di bagian tangan, yang kedua di bagian tubuh, dan yang ketiga di bagian ekspresi. Kita mulai dari tangan ya, yang paling sering digunakan nih kalau misalnya kita lagi di depan gitu. Fungsinya kita pakai tangan ketika kita di depan, di hadapan orang-orang itu tuh ada banyak banget. Tapi kita malah seringnya begini-begini doang gitu. Ketika dia itu bisa digunakan untuk nge-support misalnya apa. Kalau di sini gue nulisnya numbers gitu. Misalnya gini, ada 3 alasan kenapa saya pikir A itu B. Alasan pertama, alasan kedua, alasan ketiga. Itu tuh udah nge-push beda dengan lo ngomong kayak gini, alasan pertama, alasan kedua, alasan ketiga gitu. Attention orangnya itu nancepnya udah beda dengan ada alasan pertama, alasan kedua, alasan ketiga. Sesimpel itu. Yang kedua, untuk order atau urutan gitu. Ya, jadi tuh yang pertama tuh lo dari sini dulu, habis itu lo ke sini, habis itu lo baru ke sini. Habis itu lo juga bisa naik ke atas. Kayak gitu. Ngasih tahu urutan, ngasih tahu posisi. Itu bisa dengan tangan. Yang ketiga, action. Action artinya apa? Misalnya lagi ngomongin, misalnya ada guru nih, guru sejarah gitu. Kemudian tentara tersebut menembak warga sipil. Oh, yang tadinya anaknya bengong, lihat dia begini, jadi paham lagi ke konteksnya. Oh, ternyata lagi ngomongin penembakan nih. Dan juga lain-lainnya, gitu. Dan yang terakhir, emotions. Tangan buat emotions gimana caranya, gitu. Kalau misalnya di teknik, yang paling sering gue lihat adalah, kalau kita ngomong pakai teknik, tangannya kayak gini kan. Itu menurut gue udah ngebangkitin semangat yang dimaksud. Kayak gini tuh artinya semangat, gitu. Kalau kayak gini tuh artinya itu sedih, berduka. Sesimpel itu sebenarnya penggunaan tangan-tangan kita untuk nge-push cara kita berkomunikasi. Terus yang kedua, kita ke badan. Di sini gue ngebagi jadi kepala, jadi tubuh, sama kaki. Kalau kepala itu perannya buat convince atau meyakinkan gitu. Apa nih maksudnya? Kalau misalnya kita mau convince orang, iya gitu. Kalau misalnya kita mau bikin mereka sama pemahaman sama kita ngangguk gitu. Iya, ini tuh kayak gini gitu. Kalau misalnya enggak, kita geleng-geleng. Dan itu dampaknya di bawah sadar sebenarnya ada banget sih. Orang kalau ngomong didukung dengan gini-gini tuh kita lebih percaya gitu. Karena ada kesan natural di dalamnya. Yang kedua, badan. Badan itu di sini gue nulisnya untuk depth atau kedalaman gitu. Kedalaman apa nih maksudnya, Fir? Kalau misalnya pemimpin yang mau membangkitkan semangat, dia di depan panggung akan tampil dengan tegap. Dengan, apa ya, gue ini powerful nih, gue ini percaya diri gitu. Tapi kalau misalnya, kalau kalian tahu Malala gitu, pejuang-pejuang yang arahnya tuh lebih ke membantu orang-orang tidak berdaya, segala macam, mereka tuh lebih mengesankan, mereka tuh orang yang sederhana. Mereka tuh nggak terlalu tegap. Mereka tuh lebih ke bungkuk, lebih ke diam, lebih ke ya nggak firm-firm amat lah gitu. Karena itu tuh mau mendalami perannya mereka gitu. Gue tuh orang yang percaya diri, atau gue orang yang sederhana, atau gue orang yang mau dilihat lemah kayak gitu-gitu tuh dipakainya dengan bantuan badan. Terakhir, kaki. Di sini FT itu sebenarnya bagus banget ruangan kelasnya, ada panggungnya segala macam kalau presentasi. Tapi seringkali kita diem doang gitu di satu tempat. Padahal penontonnya ada di depan seluruh kelas kan.
Itulah kenapa kita punya kaki untuk memanfaatkan space itu gitu. Kita ke yang kiri dikit, ke yang tengah dikit, ke yang kanan dikit. Diperhatiin penonton yang di kiri, diperhatiin penonton yang di tengah, diperhatiin penonton yang di kanan. Tapi at the same time, selalu ingat konteksnya. Jangan kebanyakan jalan, jangan kebanyakan diam gitu. Intinya, be a storyteller. Bikin semua merasa diperhatikan, bikin semua mau dengar. Dan yang ketiga, ke ekspresi. Di sini gue ngebaginya jadi eye contact dan contextual expression gitu. Eye contact itu penting banget, nggak bisa ditekanin lagi kalau gue. Kayak kalau kita ngeliatin tadi Michelle Obama, walaupun dia ngomong sama 1.000 orang, masing-masing ngerasa di eye contactin sama dia gitu. Itu tuh ngasih tahu kejujuran, itu tuh membangun rasa percaya, membangun koneksi gitu dengan eye contact. Dan gue tahu eye contact ini hal yang nggak mudah untuk semua orang gitu. Bukan hal yang mudah untuk semua orang gitu. Untuk eye contact sama orang di depan banyak gitu. Untuk pede. Sebenarnya ada tips-tipsnya sih. Kayak misalnya ada yang bilang, lihatnya di tengah jidatnya lah, jangan lihat matanya biar nggak nervous gitu. Kalau dari gue pribadi, tipsnya tuh nyapu. Maksudnya penonton itu ada banyak. Gue lihat yang sebelah kiri secara umum, lihat yang tengah secara umum, lihat yang kanan secara umum. Jadi walaupun gue nggak memperhatikan mata mereka satu persatu, tapi seakan-akan gue tuh memperhatikan mereka gitu. Sebenarnya arahnya ke situ. Yang kedua, contextual expression. Ini sama dengan badan tadi. Kalau misalnya kita lagi ceritain hal yang seru, kita banyak senyumnya. Kalau kita lagi ceritain hal yang serius, kita tegas mukanya. Kalau kita ceritain hal yang agak sedih, ya alis sedih. Kayak gitu. Di sini ada peran actingnya dikit yang sebenarnya mendalami peran itu juga penting sih dalam berkomunikasi. Ujung-ujungnya tergantung konteksnya apa. Ini untuk yang pertama, body language. Masih ada 2 lagi. Yang kedua, voice and tone. Tadi body language ini bobotnya 55% kalau dari Mehrabian ya. Jadi kebayang betapa pentingnya gitu. Ini yang nomor 2. Voice and tone bobotnya 38%. Ini kita suka pelajarin di bahasa Indonesia. Intonasi, tempo, sama artikulasi. Apa tuh maksudnya, Fir? Kalau di sini gue ngebaginya simple banget. Intonasi itu tinggi rendah, tempo itu lambat atau cepat, dan artikulasi itu jelas. Kita mulai dari intonasi. Intonasi itu kan tadi kita udah sepakat intonasi itu tinggi dan rendah, ya nggak? Gue mulai dari yang paling kanan ya. Kalau misalnya protokoler, upacara, lagi bacain upacara, protokoler itu tipe profesi yang ngambilnya nadanya bawah semua, rendah semua. Upacara pengibaran bendera merah putih hari Senin tanggal 27 September 2019 dilaksanakan di, nadanya bawah semua. Ini intonasi. Itu emang kebutuhan pekerjaannya. Tapi kalau kita udah ngomongin yang tengah, itu dia orang yang mau bangun semangat penontonnya. Malam-malam. Udah jelas ngambilnya yang nada atas. Dan intonasinya lebih dinamis. Kalau misalnya tadi yang protokoler kayak gini, yang sekarang kayak gini. Oke, ketemu lagi sama saya Firhan Rizky Hardian di Trans TV. Dari situ aja udah beda kan? Itu yang ngebedain mood yang mau diciptakan. Kalau misalnya sebelah kiri, ini dia news anchor, pembaca berita. Ngambilnya nada bawah, tapi masih naik turun. Baiklah pemirsa, telah ditemukan sebuah mayat di kawasan, apa ya, gue nggak punya teks lagi. Saya kayak gitu loh, apa namanya? Telah ditemukan seorang mayat di kawasan Pasar Santa, Jakarta Selatan, dan mayat telah ditemukan tanpa kondisi. Bla 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 bla. Kayak gitu. Dia ngambilnya yang rendah, tapi naik turun. Terus intinya di sini pertanyaannya sekarang kalian harus kayak gimana, gitu kan? Sebenarnya ujung-ujungnya kontekstual. Semuanya itu nggak ada intonasi, satu intonasi yang seragam gitu. Gue harus intonasi kayak gini gitu. Enggak. Tapi kontekstual. Kalian lagi ngomong di depan siapa, di acara apa. Sesuaiin sendiri kebutuhannya, kalian pengen penontonnya ngerasain apa. Itu untuk intonasi. Sekarang kita ke yang ketiga. Yang bawah itu reporter berita. Dia ngomongnya pasti lebih cepat.
Kenapa? Karena waktu yang dia punya itu sedikit, tapi dia harus ngasih tahu semua informasinya. Karena dia kan baca kan, menurutnya dia melaporkan gitu. Penonton di rumah harus tahu konteksnya kayak gimana dengan slot yang dia punya, mungkin cuma 2 menit, 1 menit gitu. Jadi ngomongnya bakal cepet banget. Sementara orang-orang dengan tempo lambat itu biasanya adalah politisi gitu. Kenapa politisi itu suka ngomongnya lambat? 1, waktu mereka tuh banyak. 2, gimana ya? Mereka tuh dikasih topik A, itu tuh dibuyarin jadi panjang banget gitu loh. Makanya kita kalau dengerin politisi kayak ini ngomongin apa sih, muter-muter gitu kan. Ya karena mereka harus full satu, misalnya kayak ya udah Bapak dapat 30 menit pidato tentang nasionalisme gitu. Terus ya kita bingung dia ngomong apa ya, dia muter-muter aja ya. Itulah tugasnya politisi, emang arahnya lebih ke situ gitu. Jadi ujung-ujungnya tetap konteks. Kita maunya kayak gimana gitu temponya. Cuman yang kita sering alami, ini gue juga sering banget ngalamin, itu adalah di tengah-tengah ngomong itu kita gitu kan. Karena kita punya pikiran yang jalannya begitu cepat, kita mau ngomong apa, mulut kita nggak bisa keep up dengan pikiran kita. Jadinya kita gitu. Kadang-kadang ngomongnya jadi kecepatan gitu. Sebenarnya tipsnya sih tinggal tarik napas, sesuaikan, lanjut. Yang paling penting adalah selalu aware, selalu sadar tempo kita itu sekarang udah kecepatan, udah kelambatan, atau lagi pas. Tujuannya adalah pas. Dan pas di sini sesuai konteks acaranya, sesuai konteks komunikasinya. Di sini sama itu bahasanya, sama-sama ngomong bahasa Inggris, tapi cara ngomongnya beda total semuanya. Artikulasinya beda total gitu. Cara mereka ngomong butter deh gitu, mentega gitu. Kalau di Amerika ngomongnya butter ya butter gitu. Kalau di di Inggris kan jadinya bacah gitu kan kalau kita suka ngomongnya. Tapi kalau di Australia jadinya butter, hamburger, itu udah beda semua gitu. Aussie, British sama US udah beda semua. Nah, di sini kalau gue ngomongin artikulasi ya, tadi di awal kita udah sepakat artikulasi itu artinya jelas atau enggak. Kalau jelas, sebenarnya yang paling jelas itu adalah yang US gitu, karena mereka nggak punya aksen. Orang Indonesia, orang Jakarta khususnya juga, kalau ngomong itu cukup jelas, karena kita itu orang yang nggak punya aksen, kita nggak punya logat gitu. Jadinya kata itu disebutkan sebagaimana aslinya gitu. Kalau misalnya kita kayak ngomong apa ya, kadang-kadang suka ada yang di depan tuh ngomong presentasi kayak, iya jadi ini begini kayak karena ini jadi artikulasinya kayak, hah? Ngomong apa? Nggak bulat suaranya gitu. Kita tuh harus kalau ngomong keluar dari mulutnya harus kita pastiin jelas gitu kan. Oke, halo, nama saya Firhan gitu kayak, bukan, halo nama saya Firhan yang tadi awalnya gimana gitu. Articulation ini sebenarnya cukup sederhana sih. Kalau ngomong yang jelas. Kalau mau dipahamin, yang ngomong apa adanya. Jangan lupa pemanasan. Gimana cara pemanasannya? Terutama kalau kita ngomong di bahasa lain atau di istilah-istilah yang jarang kita dengar. Pemanasannya ada yang bilang ayu, gede ditahan lah. Ada yang ngomong kayak rain in Spain falls mainly in the plain, yang gitu-gitu kayak seashells on the seashore, yang gitu-gitu bisa dipraktekin. Terus sekarang kita ke elemen yang terakhir, yaitu spoken words, yang tadi bobotnya cuma 7%, ketika kita, khususnya anak kuliahan, anak teknik, mikirnya yang paling penting adalah konten, kalau bikin presentasi, tulisan semua. Sebenarnya dia cuma 7% nih, kalau dari sisi komunikasi. Di sini gue ngasih contoh video nih, dari salah satu channel favorit gue di YouTube, namanya Wired. Di situ dia punya segmen, orang nge-explain suatu konsep ke 5 levels of difficulty gitu. Kayak di sini kita punya quantum computing expert nih, si ibu ini, dan dia ngejelasin konsep quantum computing ke 5 orang yang beda banget. Pertama dia ke anak SD, ke anak SMP, ke anak yang kuliah IT or something, habis itu ke orang yang kerja di bidang IT, sama ke pakar IT. Dan cara dia ngejelasin ke 5-5-nya beda total. Padahal dia menjelaskan hal yang sama. Di sini kuncinya adalah know your audience. Kita harus tahu penonton kita itu siapa. Apakah ilmu yang kita punya itu tuh sama dengan ilmu yang mereka punya? Apakah ketika kita ngomong, mereka bakal langsung ngerti?
harus selalu bisa memposisikan diri sebagai pendengar. Kira-kira kalau gue ngomong gini, dari segi latar belakangnya dia, pengetahuannya dia, pergaulannya dia, lingkungannya dia bakal ngerti apa enggak ya? Level mana yang harus gue pakai untuk ngejelasin suatu konsep ke dia gitu. Kalau kita ngomongin, misalnya dulu ada mesin kapal goes to school gitu. Kalau misalnya ada anak ITB mesin datang ke lab kita jelasin konsep mesinnya ABC. Sama kita kedatangan anak SMA, kita jelasin konsep mesinnya ABC, itu kan bakal beda. Know your audience. Terus kita udah bahas 3 konsep dari Mehrabian, yaitu body language, yaitu voice and intonation, dan juga spoken words. Sekarang gue akan ngasih tips-tips yang bisa ngebantu kalian dalam communicating in general. Dan ini tips-tips yang sering dikasih tahu oleh orang-orang yang jauh berpengalaman banget sih di bidang komunikasi. Jadi who knows ini bisa membantu gitu. Cuman kuncinya adalah engage. Kalau kita lihat si Michelle Obama tadi di awal, dia engage sama penontonnya. Kita juga mau kayak gitu. Gak usahkan sama penonton, tapi sama orang yang lagi di depan kita, dengerin kita. Kita mau ada koneksinya gitu, karena kita mau didengar, kita mau apa yang kita omongin dipahamin. Yang pertama, ada 11 second rule. Katanya nih ya, kalau misalnya kita lagi mau ngasih tahu suatu konsep, kuncinya itu ada di 11 detik pertamanya. Opening line is very important. 11 detik pertama itu yang akan menentukan mereka akan dengerin kita sampai habis atau enggak. Terus gimana Kak? Gimana Fir cara opening statement yang bagus gitu? Ada banyak banget gitu, dan ada jauh lebih banyak dari yang gue tulis di sini. Kita bisa mulai dengan statistik atau data gitu, kayak do you know kalau misalnya 95% dari ini. Atau kita pakai yang tadi, lo tau nggak kalau dari kita ngomong 100%, ternyata yang akan dipahamin oleh orang itu cuma 40% loh gitu. Kasih statistik yang agak mengagetkan gitu, agak-agak out of the box, yang tidak biasa gitu, supaya penonton juga kayak, oh gitu ya gitu. Oke deh, mau tahu lebih lanjut gimana nih topiknya. Bisa juga dengan what if gitu. Kita bikin mereka berimajinasi. Coba deh bayangin, kalau misalnya tiba-tiba kita kebangun dan dunia ini udah nggak ada lagi listrik. Mereka kayak, oh iya ya, kira-kira, aduh gimana ya gitu. Kita bawa mereka untuk mikir dulu gitu. Baru habis itu lo bahas sesuatu tentang listrik, pentingnya listrik dan sustainability dan segala macam. Yang ketiga bisa juga mini survey. Siapa di sini yang udah pernah ke ini, angkat tangan. Kita bikin mereka jadi part of the public speaking gitu. Terus ada juga bawain quote, misalnya kayak a journey of a million miles begins with a single step. This is my story about bla 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 bla, kayak oh ternyata dia tuh dari bukan apa-apa, dari anak singkong, sekarang dia menjadi seorang pengusaha kaya raya, bla 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 gitu. Bisa juga anekdot. Anekdot itu apa sih? Anekdot itu kisah fiksi yang relevan terhadap topik gitu. Kayak misalnya bisa bawa pada suatu hari ada seorang ibu yang sedang begini. Kemudian anaknya begini. Kayak ada sebuah kisah fiksi atau nyata terserah yang relevan terhadap topik yang digunakan untuk narik perhatian penontonnya dulu di awal. Itu anekdot. Dan banyak lagi cara-cara untuk menangin 11 detik pertama ini. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu involve gitu. Karena komunikasi itu 2 arah, bukan 1. Termasuk public speaking di depan panggung itu pun tetap 2 arah gitu. Kita tuh ngomong sama mereka, kita tuh ngobrol dengan mereka gitu, bukan ngomong ke mereka. Nah, gimana gitu? Bisa jadi dengan call to action gitu. Call to action itu gimana sih? Maksudnya kayak di penutupan gitu, kayak lagi ngebahas suatu konsep, langsung kayak, nah jadi besok-besok kalau misalnya mau belanja bulanan, kita jangan lupa nih untuk bawa tas tote bag sendiri gitu, biar nggak merusak lingkungan gitu, atau kayak, nah jangan lupa setelah ini kalian harus gini, itu tuh call to action, ajakan buat mereka ngerasa dianggap gitu, mereka tuh included, involved.
Terus yang kedua bisa juga dengan demonstrasi gitu. Oke, di sini gue punya konsep dan gue butuh bantuan dari satu atau dua penonton untuk maju gitu. Ini mungkin involve ini juga part yang gue pakai tadi ketika gue nanya-nanya ke kalian gitu. Gue pengen kita nih dua arah supaya kalian juga ikutan ngobrol bareng-bareng di sini, bukan gue doang yang ngomong sendiri ke kalian. Ini untuk tips-tipsnya. Ini juga tips lagi sedikit untuk kayak struktur aja. Ini I'm sure semuanya juga udah tahu. Kita itu kalau ngomong harus terstruktur. Jangan dari depan ke belakang lagi, ke belakang lagi. Orang kalau kita ngomong rapi aja nggak 100% diterima. Apalagi kita ngomong berantakan gitu kan. Di awal kita tuh harus ngasih tahu dulu outline. Kita itu bakal ngomongin apa aja gitu. Gue mau ngomongin ini deh sama lo, tentang ininya sama ininya gitu. Itu kalau konteksnya ngobrol biasa. Kalau presentasi di depan kelas, oke, hari ini kita akan bahas ini dan hari ini presentasinya akan meliputi poin A, poin B, poin C. Baru kita masuk ke konten. Di akhir kita summarize. Buat apa gitu. Di awal itu kita ngasih outline supaya mereka tahu what to expect. Gue tertarik apa enggak sih sebenarnya ini topiknya buat gue atau enggak sih gitu. Kalau summarize itu tuh supaya mereka makin ingat lagi dan makin ingat lagi. Karena kita tujuannya pengen bikin mereka remember di slide yang awal tadi. Mereka harus what they remember, what they understand. Nah, itu harus kita ulang-ulang kan dengan cara salah satunya summary gitu. Terakhir kita tekankan lagi dengan punchline. Penutupannya itu jangan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah. Tapi kayak ada punchline, ada call to action misalnya atau kayak ada kesimpulan yang menggegerkan atau gimana-gimana. Yang jelas ditutup dengan apa ya? Dengan juicy gitu, kayak make it juicy. Kuncinya adalah yang di bawah ini, make the audience feel constantly engaged and interested in listening to your presentation up until the end. Di sini gue punya quote dari Woodrow Wilson, itu mantan presiden Amerika. Dia bilang, it depends. Kalau gue dikasih 10 menit waktu pidatonya, gue akan butuh 1 minggu untuk persiapan. Kalau dikasih 15 menit, gue cuma butuh 3 hari persiapan. Kalau dikasih 30 menit, kalau dikasih 30 menit, gue butuh 2 hari untuk persiapan. Kalau gue dikasih 1 jam, gue ready sekarang. Ada nggak yang bisa ngasih tahu maksudnya dia apa? Satu orang mungkin. Yuk, siapa lagi yo mau nih? Ayo, anak humas. Boleh izin jawab gak, Bang? Apa nih? Feraldi, boleh dong. Oke, kenalin Aldi dari TM20. Mungkin yang gue tangkap di sini dengan dia dikasih waktu lebih sedikit itu dia butuh persiapan lebih banyak karena dia harus ngepadetin materinya itu dengan waktu yang dikasih. Itu nggak sih, Bang? Ya, betul. Thank you ya, Feraldi. Bener banget apa kata Feraldi. Semakin sebentar kita dapat jatah waktu ngomong, itu tuh semakin panjang kita butuh waktu persiapannya. Kenapa gitu? Karena kita punya topik ini gede nih. Topiknya ada segini gitu. Tapi waktunya cuma ada segini. Kita harus muatin segini jadi segini. Dengan cara apa gitu? Sebenarnya ini tuh susahnya adalah kita harus milih-milih mana yang harus diambil dan mana yang harus dipertahankan gitu. Mana nih yang harus gue buang, mana nih yang harus gue keep gitu. Ada yang bilang katanya udah oke itu bukan kalau udah nggak ada yang bisa dikurangin lagi. Udah bukan gimana ya gini. Ada yang bilang udah cukup kalau misalnya udah nggak ada yang bisa dikurangin lagi gitu. Jadi kayak oke, ini menurut gue adalah informasi yang paling penting dari yang penting untuk penonton gue denger selama 5 menit gue punya jatah waktu. Kuncinya adalah latihan. Khususnya kalau misalnya kalian ini tampilnya di depan, kayak misalnya sidang skripsi, atau misalnya sidang seminar, atau apapun, di situ kalian punya waktu berlatih, ya latihlah sesuai dengan waktu yang kalian punya. Dan sebelum kita tutup, gue akan memberikan satu kata ini. Siapa kira-kira yang bisa membantu gue maksudnya apa? Ayo. Ada?
Mungkin anak sosma, atau anak kebendaharaan, atau anak siwa. Pengen nih. Bang, when in Rome tuh berarti kayak mumpung lagi di sini kita harus gitu nggak sih, kayak kita harus make every moment count gitu ya? Lo pernah dengar saying yang when in Rome do as the Romans do itu enggak? Oh, pernah sih Bang, cuman nggak ngerti sebenarnya artinya apa. Oke. Nggak apa-apa. Tadi gue mau kayak, siapa tahu ada yang pernah dengar juga nih. Tapi nggak apa-apa. Maksud gue nulis when in Rome itu adalah apa yang gue ceritain ke kalian semua hari ini itu bukan sesuatu yang saklek. Oh, harus kayak gini, harus kayak gini gitu. Apa yang gue share di sini itu ibaratnya rambu-rambu lalu lintas gitu. Yang tugasnya adalah memudahkan, bukan jadi peraturan-peraturan yang bikin ribet, tapi membantu. When in Rome di sini maksudnya apa? Konteks, itu yang paling penting. Acara lo lagi ngapain, lo mau ngomong sama siapa, tujuannya apa, dan sesuaikan cara komunikasinya dengan konteks tersebut. When in Rome, do as the Romans do. Know your audience. Oke, and that's my presentation for today. Thank you sudah mendengarkan. Oke.